Assalamualaikum, apa kabar kakak semuanya dan sahabat-sahabat YouTuber saya dimanapun berada. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini hari Senin, jumpa lagi dengan Lisna dan saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Di cerita sebelumnya itu menceritakan Lorenzo dan Dewi mengenai kisah hidup dan perjalanan cinta mereka. Udah selesai ya. Dan mulai bab ini kita akan kembali di cerita yang awal, di mana menceritakan dua keluarga dan Daniel dan Tracy sedang menyiapkan sebuah pernikahan. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Untuk kakak-kakak yang tidak mengikuti ceritanya dari awal, ini bisa menyimak lagi di bab 526, 527, 528. Nah, inilah ceritanya di situ dan akhirnya kembali ke bab yang ini ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Sekarang adalah 1 minggu sebelum pernikahan Daniel dan Tracy. Demi memaksa Dewi agar menunjukkan dirinya, semua harta dan perhiasannya dikunci oleh Lorenzo di dalam berangkasnya. Ia menunggunya jatuh ke dalam perangkatnya. Sambil membawa beberapa burung elang, Dewi menyerbu masuk ke dalam kantor presiden dengan gagah. Lorenzo duduk di atas kursi kulit berwarna hitam dengan sikap angkuh. Ia memutar pena di tangannya sambil menyipitkan mata serta menatapnya dengan dingin. Bajingan! Dewi baru saja ingin berbicara, tiba-tiba muncul suara familiar dari dalam pengeras suara. Aku Dewi, bersumpah demi Tuhan, suatu saat akan membalas kebaikan bajingan yang telah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak dapat membalasnya, aku akan menyerahkan tubuhku. Kalau aku tidak menepati janji, aku akan disambar petir, mati dengan mengenaskan. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba muncul suara petir dari luar, mengagetkan Dewi hingga gemetar. Ia langsung panik. Wanita sialan, masih ingat tidak? Ini adalah sumpahmu sendiri. Lorenzo bangun menghampirinya perlahan-lahan. Kalau tidak ingat, biar aku yang mengingatkanmu. Dewi teringat saat pertama kali dia dipaksa Lorenzo untuk bersumpah di atas bukit. Dia juga teringat setengah tahun yang lalu dia mengirim anaknya ke kantornya, kemudian melarikan diri. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting adalah sekarang dia harus mengambil kembali uangnya. Lorenzo, jangan bicara omong kosong. Kembalikan uangku. Dewi melirik ruang kerja. Dengan cepat pandangannya jatuh pada berangkas yang ada di kejauhan. Di atas berangkas tertempel selembar foto. Di dalam foto Lorenzo sedang memiringkan kepalanya, wajahnya dingin, sedangkan Dewi memakai rambut palsu berwarna merah bersandar di depannya. Bibir keduanya saling bersentuhan, tapi tidak seperti sedang berciuman. Keduanya secara tidak sengaja bertemu dan dipotret tanpa sadar. Ekspresi mereka sedikit tercengang, tapi ini adalah foto intim mereka satu-satunya. Dewi tidak ingat kapan foto ini dipotret diam-diam, tapi melihat keduanya yang begitu intim tanpa jarak, dia teringat lagi masa lalunya yang indah. Ada keraguan sesaat di hatinya, dia ragu ingin tinggal atau tidak. Tapi dengan cepat dia bertekad lagi, dia tidak bisa melupakan cobaan yang dia alami saat itu. Tidak bisa melupakan kematian Bibi Lauren dan Paman Joshua.
Tempat ini, kehidupan ini telah meninggalkan bayangan di hatinya. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, kalau punya kemampuan, ambil saja sendiri. Lorenzo duduk di atas sofa sambil menyesap teh dengan elegan tampak tidak bergerak. Sebaliknya dia ingin melihat bagaimana Dewi membuka brankas dan mengambil uangnya, dan juga bagaimana dia membawa barangnya pergi dari sini. Dewi menatapnya berjalan menghampiri dengan langkah besar, lalu mengutak-atik brankasnya dengan sekuat tenaga. Namun bagaimanapun dia membongkarnya, dia tetap tidak bisa membukanya. Karena cemas, dia mengambil pistol dan menembak kunci brankas beberapa kali. Sayangnya masih tetap tidak terbuka. Dengan penuh emosi, dia berbalik dan menerjang ke Lorenzo sambil berteriak geram. Bajingan, buka! Lorenzo tidak mempedulikannya, ia langsung menyesap teh seperti tidak mendengar suaranya sama sekali. Lorenzo! Dewi langsung menodong pistol ke arahnya. Aku bilang buka, dengar tidak? Pengalaman selama 2 tahun ini membuatnya semakin kasar dan pemarah. Temperamennya semakin parah dibandingkan sebelumnya. Tentu saja kemampuannya juga semakin kuat dibandingkan sebelumnya. Tembak saja kalau berani. Lorenzo tidak takut sama sekali, bahkan tidak menatap matanya sama sekali. Kamu! Dewi berteriak marah sambil menggetakkan giginya. Kamu kira aku tidak berani membunuhmu? Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Aku bisa menyelamatkanmu, juga bisa membunuhmu. Tembak. Lorenzo menatapnya dengan alis terangkat. Biar aku lihat bagaimana kamu akan menjelaskannya pada anak-anak. Kamu... Dewi kehilangan kata-kata. Benar, bajingan ini telah menjalin hubungan selama setengah tahun dengan anak-anaknya. Perlahan-lahan dia sudah mendapatkan kepercayaan dari anak-anak. Walaupun dia tidak sehangat Daniel, tapi anak-anak setiap hari memanggilnya Papi, papi, tanpa henti. Dia tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, anak-anaknya akan membencinya. Dewi bersiul ke arah luar. Dengan sangat cepat beberapa burung elang terbang masuk dengan gagah, lalu menyerang Lorenzo dengan ganas. Lorenzo mengangkat alisnya, cahaya dingin muncul di matanya. Elang-elang itu hanya terbang di depannya, tidak berani mendekat. Dewi tercengang, apa yang terjadi? Dia tahu Lorenzo selama ini selalu berlatih untuk menjinakkan hewan. Ia juga mampu memanggil beberapa hewan, tapi kemampuannya baru diperoleh dalam beberapa hari. Tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Tapi sekarang dia ternyata sudah bisa menghalangi panggilannya. Mundur. Begitu Lorenzo berteriak, elang-elang itu pergi dengan panik. Dewi tercengang seketika, lalu berteriak, "Kembali!" Tapi elang-elang itu tidak mendengar panggilannya dan langsung terbang pergi. Dewi sangat marah, tapi ia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap Lorenzo, hanya bisa mengancamnya dengan paksa. "Cepat buka brankasnya, atau aku akan meledakkan gedungmu." "Lakukanlah, cepat lakukan." Lorenzo sama sekali tidak terpengaruh dengan ancamannya. "Gedung ini adalah harta milik anakmu. Nilainya puluhan triliun. Kalau kamu tidak takut anakmu nangis, ledakan saja." Amarah Dewi hampir meledak. Sejak kapan dia berubah jadi secerdik ini? "Sudahlah." Lorenzo tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya, memegang dagunya dan mendekatinya secara ambigu. "Pulanglah dengan patuh. Jangankan barang-barang yang ada di dalam brankas ini, seluruh harta grup Mor, semuanya adalah milikmu." "Nyalah!" Dewi mendorongnya dengan geram, tapi lengannya yang kuat menahannya di pelukannya.
Bagaimanapun ia berusaha, ia tetap tidak dapat melepaskan diri. Kamu sudah jadi seorang ibu, tapi masih bertemperamen seperti ini. Kalau kamu tidak berpikir untukku, seharusnya kamu berpikir demi anak-anak kan? Kamu ingin membuat mereka tidak punya papi atau tidak punya mami. Lorenzo mulai menggunakan taktik perdamaian untuk menyerang Dewi. Akulah yang melahirkan mereka. Bagaimana bisa tidak punya mami? Dewi marah seketika. Kamu saja yang mati, bukan aku. Setiap orang akan mati, cepat atau lambat. Jangan karena akhirnya akan mati, maka tidak hidup dengan baik. Perkataan Lorenzo yang asal itu tiba-tiba membuat Dewi terdiam. Kelihatannya benar, sangat masuk akal. Benar, mungkin dia tidak dapat hidup lama, mungkin dia akan mati lebih awal darinya. Tapi jangan karena akhirnya akan mati, ia mulai melarikan diri sekarang. Dulu grup Mor tidak stabil. Aku takut menjemputmu kembali dan tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang aku punya cukup kemampuan untuk melindungimu dan anak-anak. Lorenzo memegang dagunya, membuat Dewi menatapnya. Aku jamin, hal yang seperti itu tidak akan terjadi lagi. Aku juga tidak akan mengekangmu. Kalau kamu ingin jadi tabib, kamu bisa terus jadi tabib. Kalau kamu ingin mengelilingi dunia, aku akan menemanimu. Asalkan kamu pulang. Lorenzo sangat jarang mengucapkan kata-kata emosional seperti ini. Ini bukan seperti dirinya. Dewi sedikit tidak terbiasa. Tidak ada pilihan lain. Dia telah menyentuh hatinya. Semua yang dikatakannya adalah permasalahan yang ia pikirkan. Namun pelajaran waktu itu terlalu mendalam. Dia tidak bisa melangkah keluar. Saat sedang berpikir, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Jasper menuntun 3 anak kecil masuk. Melihat pemandangan ini, ia buru-buru berbalik. Tuan, aku membawa anak-anak. Papi, Mami. Ketiga anak itu berjalan dengan kakinya yang kecil dan pendek, berlari menghampiri dengan goyah, tapi naik ke atas sofa berkerubung di samping Lorenzo dan Dewi. Seperti anak kucing, lengan kecilnya yang gemuk memeluk leher mereka, lalu bertingkah manja seperti bayi. Mami, Tini kangen sekali. Mami, pulanglah bersama kami. Iya, Mami, pulanglah. Winnie juga kangen Mami. Papi juga kangen Mami. Biti juga kangen Mami. Kami semua kangen Mami. Tini, Winnie, Biti, Mami datang untuk menjemput kalian pulang. Dewi memeluk ketiga anak itu, lalu mencela Lorenzo. Cepat, buka berangkasnya. Aku mau membawa pulang harta dan anak-anakku. Oke, pulang. Lorenzo merentangkan tangannya ke arah anak-anak. Tini, Winnie, Biti, kemarilah. Papi. Ketiga anak itu segera berlari ke pelukannya, bertingkah manja dan menggemaskan. Dewi tercengang melihatnya. Lorenzo sebelumnya tidak bisa merawat anak. Dulu saat berada di keluarga Wellens, dia bahkan mengejutkan anak-anak dengan membacakan cerita hantu. Anak-anak sangat tidak dekat dengannya. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sangat akrab? Anak pintar, kita sama-sama bawa Mami pulang ya. Lorenzo memeluk ketiga anak itu. Tubuhnya yang tinggi dan besar membentuk perbedaan yang lucu dengan anak-anak. Pemandangan ini terlihat sangat menggemaskan. Oke, anak-anak menjawab bersamaan. Pintar. Lorenzo menggendong ketiga anak itu dan langsung berjalan keluar. Hei, apa yang kamu lakukan, Lorenzo? Kembalikan anak-anak padaku. Hei! Dewi buru-buru mengejarnya. Tini, Winnie, Biti,
cepat ke sini ke Mami. Mami, ayo kita pulang sama-sama. Nenek Nola sudah masak banyak makanan yang enak untuk kita. Papi setiap hari menunggu Mami pulang. Iya Mami, ayo pulang bersama kami. Papi sudah beli banyak perhiasan yang indah untuk Mami. Mami, ayo cepat. Ketiga anak itu tidak berniat melepaskan Lorenzo sama sekali. Mereka bahkan mengulurkan tangan kecilnya ke arah Dewi, mengajaknya untuk pulang bersama. Ketiga pasang tangan kecil itu mirip seperti kail ikan, memancing Dewi untuk mengikutinya dari belakang. Lorenzo, kembalikan anak-anakku. Dewi menggetakkan kakinya dengan geram, tapi ia tidak dapat melakukan apapun selain mengikuti anak-anak. Lorenzo menariknya naik ke mobil. Jasper bergegas menutup pintu mobil dari luar. Anak-anak duduk mengelilingi Dewi. Dengan demikian ia tidak bisa melarikan diri. Lorenzo melihat Dewi yang dikelilingi oleh anak-anak, mulutnya melengkung ke atas tersenyum puas. Ia berpikir dalam hati, cara Daniel ini ternyata memang hebat. Benar dulu saat keduanya berada di jalan buntu di kota Bunagan, Dewi bersikeras tidak ingin ikut Lorenzo kembali ke kota Snowy. Lorenzo pun tidak dapat melakukan apa-apa terhadapnya. Kemudian Daniel memberitahu suatu cara. Ia menyuruh Lorenzo membawa anak-anak kembali ke kota Snowy terlebih dahulu, lalu membuat rumor menuntun Dewi untuk mengejarnya sampai ke kota Snowy. Sesuai dugaan, begitu Dewi mengetahui bahwa Lorenzo sedang mencari pacar, ia langsung bergegas datang mengejarnya. Berdasarkan perkataannya, dia sama sekali tidak peduli apakah Lorenzo sedang mencari pacar atau tidak. Yang ia pedulikan adalah ibu tiri macam apa yang akan Lorenzo berikan untuk anak-anaknya. Bagaimana kalau anaknya nanti ditindas? Tapi Dewi juga tidak bodoh. Dia sadar kalau Lorenzo mungkin sengaja menggunakan cara ini untuk mengelabuinya. Jadi dia datang bukan untuk berurusan dengannya. Sebaliknya ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa anak-anaknya pergi dari keluarga Moore. Namun penjagaan Lorenzo sangat ketat. Ia tidak dapat menyelinap masuk sama sekali. Bahkan ia tidak dapat melihat bayangan anak-anaknya. Tidak hanya itu saja, ia juga menyuruh anak buahnya untuk mengikat Brandon dan mengunci seluruh barang miliknya di dalam berangkasnya, memancingnya datang dengan sendirinya. Kemudian ia juga menggunakan anak-anaknya untuk membujuknya pulang. Tentu saja selama beberapa waktu ini Lorenzo telah melakukan segala hal untuk bisa bersatu dengan anak-anaknya, mendapatkan kepercayaan mereka dan memenangkan hati mereka. Tidak hanya itu, dia juga berulang kali mengajari mereka untuk bekerja sama membujuk maminya pulang. Ia mendedikasikan kerja kerasnya ini melebihi proyek-proyek besar yang pernah ia lakukan dan musuh-musuh yang pernah ia lawan. Akhirnya sekarang hasilnya dapat terlihat. Ia telah berhasil. Saat ini yang ada di dalam hati Lorenzo adalah rasa terima kasih yang tulus pada Daniel. Ini adalah pertama kalinya ia mengagumi seseorang. Keluarga Moore dan keluarga Wellen setelah bertarung begitu lama, baik Lorenzo maupun Daniel tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka pernah saling ingin membunuh, walaupun setelahnya Lorenzo jadi saudara ipar Daniel, dan Daniel terpaksa merendahkan kedudukannya demi istrinya, serta berinisiatif bersikap baik, tapi Lorenzo tetap tidak memedulikannya, sampai Daniel membantunya membawa kembali istrinya. Lorenzo berterima kasih padanya dari lubuk hatinya dan kagum padanya. Lorenzo melihat kecerdasan emosional yang tinggi pada diri Daniel. Sebelumnya dia mengira yang dinamakan kecerdasan emosional yang tinggi adalah orang yang mampu menjilat dan mengabaikan perasaan orang lain. Dia selalu mencemooh dan mengabaikan hal itu.
Tapi sekarang ia baru tahu kecerdasan emosional yang tinggi terkadang bisa melakukan hal yang tidak dapat dilakukan dengan kuasa, kedudukan dan uang, seperti mendekatkan diri dengan anak, membujuk istri, dan berkumpul dengan keluarga. Daniel pernah berkata, keluarga perlu dikelola. Siapapun juga, tidak peduli apa kedudukan sosialmu, berapa banyak harta yang dimiliki, selamanya keluarga adalah hal milikmu yang paling berharga. Keluarga yang harmonis membawa kemakmuran dalam segala hal. Perkataan ini terdengar biasa saja, tapi sekarang Lorenzo telah benar-benar memahaminya. Asalkan satu keluarga berkumpul secara harmonis, barulah dia memiliki pikiran untuk melakukan hal yang lain. Mungkin disitulah letak kepuasan manusia. Lorenzo kembali ke rumah dengan angkuh. Dewi mencoba melarikan diri di sepanjang perjalanan. Sebenarnya juga bukannya tidak ada kesempatan. Berdasarkan kemampuannya saat ini, tidak ada masalah sama sekali kalau dia melarikan diri sendirian. Tapi terlalu sulit melarikan diri sambil membawa anak-anaknya. Kecuali dia benar-benar sanggup meninggalkan anaknya, kalau tidak dia hanya bisa berkompromi. Dibujuk untuk pulang oleh Lorenzo dan ketiga anaknya, Dewi tahu kalau dirinya telah dijebak, namun sebenarnya dia sendiri yang bersedia untuk masuk ke dalam jebakan itu. Bagaimanapun juga, Lorenzo mampu mendapatkan pengakuan dari anak-anak dalam waktu sesingkat itu. Itulah hal yang di luar dugaannya dan juga merupakan poin yang paling menyentuh hatinya. Meskipun ia masih sedikit gelisah, tapi melihat keterikatan anak-anaknya dengan Lorenzo, seluruh kekhawatiran di dalam hati Dewi pun menghilang. Benar juga, anak-anak butuh ibu dan juga ayah. Dia tidak punya hak untuk merampas hak mereka untuk merasakan kasih sayang ayah. Kalau ia terus keras kepala, itu akan membuat anak-anaknya merasa kehilangan. Demi anaknya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Itu adalah alasan yang ia cari untuk dirinya sendiri. Saat Lorenzo meleparnya ke atas kasur, ia memperingatkannya dengan garang. Lorenzo, aku peringatkan, aku kembali demi anak-anak. Jangan kira aku masih menyukaimu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa melepas bajuku? Hei, hei, ah! Di dalam kamar bagaikan musim semi di luar, ketika anak kecil turun dengan terhuyung-huyung, Tini mengeluh seperti orang dewasa. Papi dan Mami seperti anak kecil, benar-benar membuat orang khawatir. Iya ya, terutama Mami. Bagaimanapun juga, akhirnya Mami pulang. Kelak kita bisa minum cup ular tanpa perlu membelinya. Sudah lama tidak minum, mau. Nenek, makanannya sudah selesai. Ketika anak itu berteriak ke bawah, Sudah. Sebentar lagi, nenek akan minta orang untuk membawanya ke ruang makan. Anak pintar, jangan lari-lari, biar nenek yang ke sana. Nola bergegas berlari untuk menjemput ketiga anak itu, tapi anak-anak malah berbalik dan mengetuk pintu. Papi, Mami, makanannya sudah selesai. Papi, Mami, makan malam sudah siap. Papi, Mami. Hei. Nola buru-buru menahan anak-anak. Anak pintar, jangan ribut. Papi Mami sedang sibuk. Biar nenek yang menemani kalian makan. Papi dan Mami sedang apa? Tini memiringkan kepala kecilnya dan bertanya dengan heran. Itu. Seketika Nola tidak tahu harus menjawab apa. Mereka sedang sibuk membuat adik untuk kalian. Jasper tiba-tiba datang dan mengatakan hal itu. Kalian suka tidak? Hah? Melahirkan lagi? Winnie mengerutkan alis kecilnya, wajahnya kebingungan.
rumah sudah ada banyak anak, mau melahirkan lagi. Benar, benar. Ada Kak Carlos, dan Kak Carla, dan kami. Sudah ada 6 anak. Kalau melahirkan lagi, bisa buka taman kanak-kanak di dalam rumah. Hei, sepertinya kedengarannya bagus juga. Kita buka taman kanak-kanak saja di dalam rumah. Iya, Bibi dan Paman juga sepertinya mau melahirkan anak. Orang dewasa sangat merepotkan, selalu membuat kami khawatir. Iya ya,